Parahnya lagi, ayah melakukan perselingkuhan masih dengan anggota keluarga yang kita sudah saling kenal. Karena harus menerima orang baru sebagai pengganti ibu. Tapi di satu sisi kami merasa inilah masa di mana dendam kami harus terbalaskan. Masih bersama aku Anissa Sadino di podcast Rindu Ibu yang akan bacain curhatan kamu semua. Ya tentang mama, entah itu ceritanya menyenangkan, menyedihkan, mengecewakan atau menyebalkan, tetap kita bacain karena tujuannya kita di sini berbagi gitu. Dan terima kasih banget buat teman-teman yang udah ngirimin ceritanya ke email dan kami bacain. Aku salut sama keberanian kalian karena kalian mau cerita kalian diekspos ke masyarakat dengan tujuan untuk memberikan insight-insight yang positif ya tentunya. Oke, ini aku udah dapat email dari Reno. Halo Reno, umurnya 34 tahun. Halo redaksi Rindu Ibu, perkenalkan nama aku Reno, 34 tahun. Mungkin kisah aku kali ini agak sedikit berbeda dari sebelumnya. Masih tentang ibu, tapi kali ini aku bakal bercerita pengalaman aku dengan almarhum ibu tiriku. Oke. Untuk mengawali cerita ini, aku punya pesan yang sangat berbekas untuk menyimpulkan ceritaku kali ini. Sekaligus pesan ini yang selalu aku ingat dan berusaha lakukan di sepanjang hidup. Jangan pernah menunda melakukan kebaikan. Karena sekali tertunda, yang akan kau dapatkan berikutnya adalah sebuah penyesalan. Oke. Tepatnya dimulai dari 22 tahun yang lalu. Saat itu aku memasuki usia 12 tahun dan sedang berada di kelas 6 SD. Rasa-rasanya usia ini masih terlalu dini untuk bisa tahu dan disuguhkan masalah-masalah orang dewasa, terutama keributan keluarga. Masalah yang aku alami di sini adalah tahu banyak tentang perselingkuhan yang terjadi di antara orang tua aku. Dia masih 6 SD, 12 tahun dan dia udah tahu. Sedih memang harus menerima kenyataan gak ada lagi kehangatan dan keharmonisan di keluargaku di saat masih kecil. Padahal aku masih ingat betul momen-momen kehangatan itu pernah ada. Momen merayakan pesta ulang tahun, momen liburan, keluarga, atau juga momen saat kita sekeluarga selalu makan bersama, sampai momen berbelanja bulanan bersama. Jujur, aku selalu kangen masa-masa itu yang sampai saat ini gak akan pernah bisa keulang lagi. Semua momen itu sirna, salah satunya karena perselingkuhan. Aku simpulkan seperti itu karena bukan tanpa alasan. Karena saat kecil, aku sangat amat dengan jelas melihat kejadian tersebut melalui mata kepala sendiri. Entah setan apa yang merasuki ayahku yang saat itu melakukan perselingkuhan. Parahnya lagi, ayah melakukan perselingkuhan masih dengan anggota keluarga yang kita sudah saling kenal. Karena tahu hubungan terlarang antara ayahku dengan sebut saja Tante Winda, aku jadi punya rasa penasaran berlebih untuk mengetahui lebih banyak dan mengumpulkan bukti-bukti perselingkuhan mereka. Mulai dari foto-foto mesra antara ayah dan Tante Winda, sampai yang paling sedih, kecewa sekaligus merasa dendam dan amarah adalah foto pernikahan siri mereka. Dendam dan amarah yang menggebu lebih kepada rasa kesal mengapa mereka berdua rela membohongi banyak orang, termasuk aku sebagai anak dan saudara jauhnya. Tante Winda ini pun kenal dengan ibuku dan gilanya lagi, ibuku selalu berlaku baik dengan wanita ini tanpa pernah menaruh curiga. Sampai pada saat dia tahu dari bukti-bukti yang aku dan kakakku temukan. Ibu yang awalnya berusaha menghindari perceraian, begitu tahu fakta-fakta tersebut pun kemudian mantap meminta bercerai dan meninggalkan rumah. Ibu pun mengisi rumah kami lainnya yang berada di kota yang berbeda dengan rumah lama kami. Karena aku dan kakakku bersekolah di Jakarta, maka saat perpisahan terjadi kami memutuskan untuk tetap tinggal di rumah lama dan tidak ikut ibu. Akhirnya ayah dan Tante Winda pun tinggal bersama dengan kami di rumah. Setelah ibuku memutuskan untuk pindah rumah. Pada awalnya ini adalah masa kekalahan bagi aku dan kakakku. Karena harus menerima orang baru sebagai pengganti ibu.
Tapi di satu sisi kami merasa inilah masa di mana dendam kami harus terbalaskan. Rasa tak rela ada yang menggantikan peran ibu di rumah ini makin memuncak. Kami pun berusaha sebisa mungkin membuat tak nyaman Tante Winda dengan berbagai cara. Mulai dari selalu membentak, memelototi, sampai bersikap kurang ajar kepadanya. Kurang lebih hampir 10 tahun kondisi buruk tersebut terus berjalan tanpa perubahan. Meski kadang terbesit di hati kecil ini untuk memperbaiki keadaan, namun sayangnya rasa ego dan gengsi lebih kuat berperan. Apalagi tak ada usaha dari ayah untuk mendamaikan kami, jelas makin membuatku segan untuk melakukannya. Ya, ada beberapa momen yang membuat hati kecilku rasanya ingin berdamai dengan wanita yang kini telah menjadi ibu tiriku tersebut. Aku ingat betul saat dimana ayahku habis memakiku karena aku sempat menjadi pengguna narkoba. Saat di tengah malam, aku melewati kamar mereka, aku mendengar Tante Winda meminta kepada ayahku untuk tidak bersifat keras kepadaku. Bahkan kejadian seperti itu sempat terjadi beberapa kali aku mendengarnya. Momen yang paling membuatku benar-benar tak habis pikir adalah saat dimana kelulusanku dari sekolah menengah atas. Tanpa aku sadari, Tante Winda mengundang teman-temanku untuk merayakan kelulusan dengan mengadakan acara liburan di villa milik keluarga Tante Winda. Namun, lagi-lagi segala kebaikan itu tetap belum bisa mengalahkan ego dan gengsi. Bahkan yang lebih parahnya, saat belakangan Tante Winda mulai sakit-sakitan, aku pun tetap tak berubah. Masih ingat betul rasanya pergulatan hati saat dimana Tante Winda baru saja pulang dari opnam di rumah sakit. Dan aku masih tetap bersikap acuh. Bahkan aku tak rela untuk membantu membukakan pintu rumah dan mengangkat barang-barangnya dari mobil. Ada rasa ingin begitu besar, namun masih saja rasa ego, gengsi, dan menganggap sepele, merasa masih ada hari esok begitu kuat bertahan di hatiku. Akhirnya sikap keras hati dan mengedepankan ego dan gengsi harus kubayar mahal dan berujung penyesalan. Malam harinya, Tante Winda meninggal. Aku yang biasanya berkeras hati dan membantu angkuh, kini tak sanggup lagi menawar rasa penyesalan. Malam itu air mataku pun tak mengenal rasa ego, gengsi, dan mau menunda. Aku pun menyesal bersimpuh tangis. Mungkin bukan karena aku kehilangan sosoknya, tapi lebih kepada merasa menjadi orang yang jahat karena tak pernah bisa berbuat baik kepada seseorang yang telah berbuat baik dan mencurahkan perhatiannya kepadaku. Kini tak ada lagi kesempatan itu, hanya doa yang bisa kukirimkan padanya atas kebaikannya kepadaku. Oke, terima kasih buat Reno atas ceritanya. Satu sisi ini cerita yang mengharukan banget karena terbukti sih ya, ibu tiri, ayah tiri, atau keluarga tiri itu tidak semuanya jahat kok gitu. Mungkin bisa juga kita yang jahat sebenarnya gitu. Ya walaupun mereka memulai sesuatu dengan tidak baik gitu, tapi aku sih percaya ya kalau tujuan mereka ujung-ujungnya baik gitu atau dari awal sudah diniatin untuk baik, pasti akan baik kok pada akhirnya gitu, akan memuaskan pada akhirnya, akan menyenangkan pada akhirnya gitu. Sampai sekarang kan banyak orang yang takut kayak, aduh kalau kita memulai sesuatu udah gak baik nanti ujung-ujungnya gak baik juga gitu. Sebenarnya gak juga gitu, karena itu semua tergantung niat aja. Kalau emang niatnya baik gitu ya, segala hal yang memberatkan atau segala hal yang menyusahkan di awal, kalau emang kita udah niat gitu, pasti ya kita bisa ngelewatin dengan lebih lapang dada, kita bisa ngelewatin dengan lebih sabar, kita bisa ngelewatin dengan tulus gitu, ikhlas aja gitu. Yang penting tujuan kita, niat kita baik untuk kedepannya gitu. Apa yang dilakukan Reno di cerita ini sebenarnya buat aku adalah hal yang wajar karena dia emang dia kecewa, dia sakit hati karena Tante Winda ini ya memang selingkuhan bapaknya gitu. Dan akhirnya orang tuanya harus bercerai karena bapaknya sudah ada perempuan lain. Tapi hal ini tuh sebenarnya juga ngasih lihat Reno kalau
kamu tuh harusnya, nggak harusnya sih ya, ada rasa syukurnya lah gitu. Kamu dapat mamah nih, kamu dapat mamah baru ya gitu, yang baik gitu, yang tidak jahat, yang perhatian sama kamunya, dan yang lebih alhamdulillah lagi gitu ya, mungkin yang bisa disyukuri lah gitu. Bapaknya ada yang ngurusin gitu, karena belum tentu kan Reno atau kakak bisa ngurusin dan lain-lain gitu. Ya itu sih, dan sebenarnya nggak ada kata terlambat ya untuk memulai sesuatu gitu, kecuali kalau sesuatu itu sudah berhubungan dengan kematian ya. Tapi sekarang yang Reno bisa lakuin adalah jagain papa, doain Tante Winda, doain papa gitu, semoga apa yang keluarga kalian alami itu dimudahkan gitu, dan kamu bisa ngedoain Tante Winda dan berterima kasih juga kepada Tante Winda lewat doa kamu kalau misalkan Tante Winda udah baik sama kamu, sebenarnya udah perhatian juga gitu. Tapi kamu juga tetap nggak boleh lupa ya sama mamah kamu yang benar gitu, yang aslinya gitu. Tapi balik lagi, Tante Winda itu kan udah jadi mamah kamu juga, udah jadi orang tua kamu juga gitu. Dia sudah menikah dengan papa kamu ya. Walaupun kita nggak sukanya kita gitu ya, mereka tetap orang tua gitu, yang kalau di Islam ya insya Allah orang tua tuh akan memikirkan yang terbaik buat anaknya gitu sih. Sekali lagi terima kasih banget nih buat Reno udah berbagi ceritanya tentang mama tiri kamu gitu ya, membuktikan tidak semua yang ada tirinya tuh jahat gitu ya. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah mendengarkan podcast Rindu Ibu sampai hari ini. Dan buat kalian yang ingin curhat dan curhatnya dibacain sama aku di sini, boleh kirim ke email di sini atau di sini juga bisa. Kita nanti akan aku bacain di sini dan kita bagikan untuk teman-teman semua. Sekali lagi terima kasih, aku Anissa Sadino, sampai ketemu di podcast selanjutnya. Bye bye.